Bercerita tentang seorang juru lelang yang ahli menilai barang antik seni lama, menipu semua orang, memalsukan barang asli, merasa paling jenius, hidup bergelimangan harta. 60% lukisan tua dari abad pertengahan dikuasainya. Tapi ia harus berhadapan dengan pencuri yang setiap saat mengintai. Plot twist dalam film ini bagaikan kulit manggis, susah sangat untuk ditebak. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita lanjutkan. Di sebuah negara di Eropa, seorang pria bernama Virgil Oldman sedang menilai barang antik lama dan bernilai seni tinggi di sebuah rumah tua. Nama seorang Virgil sangat terkenal karena bisa mengetahui nilai setiap barang antik dengan sangat detail. Dibuat oleh siapa, berasal dari mana, dari abad keberapa, dan harganya berapa. Intinya dia seorang expert dan maestro dalam barang seni lama kelas atas. Dalam rumah keluarga ini, Virgil menilai setiap barang yang dilihatnya, tapi tak ada satupun yang membuatnya tertarik. Hanya satu papan kayu usang yang dipungut dari lantai. Virgil meminta papan kayu itu ikut dilelang. Maka ia akan membantu memasukkan semua peninggalan itu ke dalam pelelangan. Virgil memiliki karakter yang sangat perfeksionis dan mudah tersinggung. Setiap minggu ia rutin mewarna rambut demi menghilangkan uban dan berpenampilan keren. Memperhatikan detail barang dengan sempurna, apalagi segala macam aspek ke dalam kehidupannya. Jelas harus sempurna juga. Ia memiliki banyak koleksi jas mahal. Terbiasa memakai sarung tangan, sangat enggan menyentuh yang kotor. Tapi dibalik semua kesempurnaan di dalam kehidupannya, Virgil belum menikah, bahkan tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Karakter wanita yang ia inginkan itu sangat sempurna, layaknya sang dewi. Itu adalah tipenya. Tepat saat hari ulang tahunnya, Virgil mendapatkan banyak hadiah dari pengusaha dan pejabat pemerintah. Tapi ada satu hadiah yang sangat ia tidak sukai, itu adalah ponsel. Virgil sangat tidak suka menggunakan ponsel. Setiap orang yang ingin menggunakan jasanya hanya bisa menghubungi lewat telepon kantor. Sungguh orang yang kuno sesuai dengan pekerjaannya. Di hari itu ia mendapat telepon dari seorang wanita bernama Clara Ebbetson. Layaknya seorang misterius, Clara meminta bantuan Virgil mengecek barang antik lama di rumah peninggalan keluarganya. Orang tua Clara sudah meninggal setahun yang lalu. Ayahnya menitipkan pesan jika Clara ingin menjual isi rumah itu, ia harus mempercayakannya kepada Virgil. Clara ingin Virgil langsung datang ke rumahnya agar bisa langsung meneliti setiap barang antik di sana. Kali ini Virgil mengaku sebagai asisten pribadi kantornya sendiri. Ia menolak tawaran itu. Saat Clara menyebutkan ada ratusan peninggalan barang antik lama di sana, Virgil langsung tertarik dan menerima tawaran itu. Valuable, very rare piece. To be honest, I haven't decided. Oh, no, not at all. I decided to sell everything. Responsible for preliminary assessment. Lanjut terlihat Virgil sedang melakukan pelelangan. Ada banyak barang antik lama yang dibuat oleh orang ternama dari abad ke-18 ke bawah. Contohnya teleskop yang dibuat oleh Galileo Galilei. Banyak penyahut dari berbagai kota, bahkan dari luar negara. Pada akhirnya teleskop ini terjual di harga 2.700.000 euro. At 2 million euro. 2,300,000. At 2,700,000 euro. Berikutnya sebuah lukisan wanita muda murid Boris Grigorev. Berbeda dari sebelumnya, lukisan ini dilelang dengan harga murah. Hanya terjual di angka 20.000 euro. Kepada lelaki tua berambut putih bernama Billy Westler. Sesuai janji, Virgil mendatangi rumah peninggalan keluarga Clara. Rumah ini terlihat sangat besar, namun sayang telah lapuk dimakan usia. Virgil hanya berdiri di depan gerbang karena itu terkunci. Tak ada siapapun di sana yang menemuinya. Kebetulan saat itu hujan turun. Virgil berteduh di depan kafe. Sekian jam menunggu, tak ada siapapun yang menemuinya. Lanjut di rumah kediaman Virgil. Billy, si lelaki tua berambut putih, menyerahkan lukisan wanita muda murid Boris Grigorev. Jadi, di setiap lukisan antik lama, Virgil akan berbohong dengan menyebut sebagai lukisan peniru atau lukisan orang biasa. Agar terjual dengan harga murah, ia menyuruh Billy menyahut untuknya. Virgil mengambil keuntungan dari semua lukisan itu hingga membuatnya kaya raya. Ini adalah lukisan Jansky. Seumur hidupnya Jansky hanya melukis 3 lukisan, dan ini adalah salah satunya. Harga aslinya bukan 20.000 euro, itu bernilai 6 juta euro. Sebagai imbalan untuk pekerjaannya, Virgil memberikan 60.000 euro kepada Billy. Ternyata Billy juga seorang seniman. Ia berusaha terus menawarkan lukisannya kepada Virgil. Tapi apa kata Virgil? Bisa memegang kuas bukan berarti menjadi seorang seniman. Ada misteri yang tak bisa dimengerti membuat ketertarikan yang hanya dimiliki seorang seniman sejati. Setelah puas memandangi lukisan itu, Virgil membawanya ke dalam ruangan penyimpanan rahasia. Di balik lemari pemajang sarung tangannya. Dilengkapi dengan pintu baja dan kode masuk rahasia.
Ternyata Virgil sangat terobsesi dengan lukisan wanita bernilai tinggi. Ada banyak sekali lukisan antik di sana. Bisa dikata Virgil memiliki 60% dari lukisan orang terkenal di masa lampau dari seluruh benua Eropa. Ia mendapatkan semuanya dengan berbohong di pelelangan, seperti siapa pelukisnya dan berapa harga sebenarnya. Membeli dengan harga murah lewat tangan Billy sebagai penyahutnya. Terkesan dari tatapan Virgil menganggap semua lukisan itu sebagai wanita kencannya yang sempurna. Keesokan harinya di kantor saat Clara kembali menelpon. Virgil sangat marah, ia merasa tersinggung karena selama 36 tahun lamanya ia berkarir, tidak pernah menunggu sekian lama itu. Tapi memang dari karakternya, Virgil sangat gila hormat. Ia sangat tidak senang jika seseorang mengabaikannya. Jika tersinggung, Virgil tak akan pernah mau lagi berurusan dengan orang tersebut. Tapi Clara terus mencoba menelpon, diangkat oleh asistennya bernama Lambert. Lambert mengatakan kepada Virgil jika Clara sampai menangis ingin berbicara dengannya. Ia meminta maaf, tiada maksud mengabaikan janji. Tapi Clara tertabrak mobil sampai berdarah-darah dan pingsan. Pada akhirnya, Virgil luluh dengan berat hati menerima lagi telepon Clara. Namun, Virgil hanya akan mengirimkan asistennya. Clara sangat berterima kasih. Ia ingin asisten yang berbicara dengannya kemarin yang dikirim, karena suaranya sangat mirip Tuan Virgil. Lanjut, ini adalah papan kayu usang di awal film. Setelah dibersihkan, sebuah lukisan nampak sangat kuno. Satu lagi kebiasaan unik si Virgil, selalu memakai sarung tangan untuk memegang apapun kecuali lukisan. Ia menyentuh setiap guratan mahakarya itu dengan jarinya. Virgil menyimpulkan itu adalah lukisan palsu, dibuat oleh seorang pemalsu bernama Peliante pada tahun yang sama pada abad ke-16. Ada tanda tersembunyi huruf P di bagian mata subjek. Bahkan ilmuwan yang ikut meneliti merasa heran, bagaimana bisa Virgil mengetahui semua itu. Lanjut, Virgil datang ke rumah Clara untuk kedua kalinya, pagar rumah sudah terbuka. Tak lama datang seorang penjaga tua bernama Fred. Ia menyambut Virgil sambil menyampaikan permintaan maaf karena Clara sedang sakit demam jadi tak bisa menyambutnya. Tapi untuk menemani memeriksa barang antik lama sudah dipercayakan kepadanya. Virgil bebas memeriksa setiap detail di rumah itu tanpa terkecuali. Sekali lagi Virgil merasa tersinggung karena Clara tak datang sendiri menyambutnya. Fred bersikeras membujuknya. Virgil yang memiliki ketertarikan barang antik mencoba memeriksa dulu apakah ada yang berharga. Betapa terkejutnya dia karena di dalam rumah itu sangat banyak barang antik termasuk lukisan. Ini adalah rumah turun-temurun, banyak tahun telah melewatinya. Hanya saja sudah tak terurus 1 tahun semenjak kedua orang tua Clara meninggal. Clara adalah anak tunggal, belum menikah bahkan tak punya pacar. Clara juga tidak pernah berinteraksi dengan siapapun. Clara terpaksa menjual barang antik di sana demi kebutuhan bertahan hidup. Sambil menjelaskan sambil berjalan mengecek setiap sudut rumah. Di sana juga ada sebuah ruangan penuh lukisan dinding, sangat indah, benar-benar karya sejati seorang seniman. They founded this house. Lanjut mereka mengecek gudang. Ada banyak sekali barang setelah ratusan tahun lamanya. Tanpa sengaja Virgil menemukan benda yang sangat menarik, yaitu sebuah gear berbentuk unik. Ia memungut dan membawanya pergi. Malam harinya Virgil menyerahkan gear unik itu kepada Robert, seorang ahli mesin. Virgil mengambil benda itu bukan tanpa alasan. Seharusnya benda itu berkarat di bagian bawah karena terkena lantai basement yang lembab. Tapi ini berbeda, atasnya yang berkarat. Seseorang pasti telah membawanya dari tempat lain. Atau seseorang pasti telah membaliknya. Lanjut di penilaian barang lelang, di sebuah lukisan ia kembali menemukan gear tua itu dilukis di sana. Virgil menjadi semakin penasaran. Setelah kembali ke kantor, Clara kembali menelpon meminta Virgil mulai mencatat semua barang antik di rumahnya. Virgil menolaknya karena prosedur adalah Clara harus tanda tangan persetujuan terlebih dahulu. Clara berjanji akan tanda tangan di hari yang sama saat pencatatan barang dimulai. Hari itu juga pencatatan dilakukan, tapi Virgil merasa ada yang janggal karena beberapa barang yang awalnya bagus menjadi rusak. Juga ada beberapa barang yang terlihat dipindahkan. Tepatnya, Virgil menduga ada seseorang di dalam rumah itu. Anehnya, Virgil kembali menemukan gear dengan bentuk berbeda. Setelah itu, Clara menelpon lagi lewat ponsel Fred. Dengan ribetnya, Clara meminta kontrak persetujuan ditaruh di atas meja karena ia tak bisa datang ke sana. Sampai akhirnya ada tangga yang jatuh dan suara tangga itu terdengar juga dari dalam handphone Clara. Virgil yakin kalau Clara bersembunyi di dalam rumah itu dan mencoba mencarinya. Tapi Clara tak ada di sana. Hanya ada suara yang terdengar seperti hantu tak kasat mata. Clara meminta Virgil menelpon setelah jam 9 malam. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya. Malam harinya Virgil menyerahkan lagi gear yang ia temukan. Menurut Robert, bahan dan mekanismenya sama. Ia yakin jika semua gear ini berasal dari satu sistem yang sama. Robert menjadi semakin penasaran untuk apa sebenarnya gear tersebut.
Lanjut, Virgil mengajak Prit makan malam. Ia ingin mengambil informasi tentang Clara. Ia juga memberikan uang suapnya demi bertanya tentang Clara. Dan ternyata Clara berusia 27 tahun. Meskipun Prit sudah bekerja pada keluarga ini 11 tahun lamanya, ia tidak pernah sekalipun bertatap muka dengan Clara. Itu karena Clara mengidap penyakit aneh. Ia akan ketakutan dan berteriak jika bertemu orang lain. Setelahnya Virgil menelpon Clara di rumahnya. Tapi Clara hanya meminta maaf dan menanyakan biaya pengecekan barang antik di rumahnya. Virgil sangat kesal, selama ini selalu dirinya yang mempermainkan orang lain. Sekarang malah dirinya yang dipermainkan. Tapi rasa penasaran pada sosok Clara membuatnya tak bisa berhenti. Di hari berikutnya, Virgil kembali melelang lukisan yang ia sebut lukisan pemalsu Peliante yang dilukis pada abad ke-16. Pelelangan jatuh pada harga 90.000 euro. Tapi ada masalah terjadi. Billy sedikit lambat mengangkat tangan dari si wanita tua. Namun Virgil tetap menunjuk ke arah Billy sebagai pemanang lelang, yang membuat wanita tua itu protes. Karena ada banyak saksi di sana, Virgil terpaksa menjual lukisan itu kepada si wanita tua. Virgil sangat marah, mengatai Billy terlalu lambat. Itu bukan lukisan dari pemalsu Peliante. Itu adalah karya otentik Petrus Christus. Harga sebenarnya adalah 8 juta euro. Billy hanya bisa meminta maaf. Ia tak tahu kalau harga sebenarnya semahal itu. Sedangkan wanita tua itu hanya membelinya dengan harga 90.000 euro. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Keesokan harinya Virgil kembali mendatangi Robert dan terlihat ia sedang bersama dua wanita yang berbeda. Ternyata Robert ini sering gonta-ganti cewek padahal dia sudah punya kekasih. Robert sudah sepenuhnya membersihkan gear itu. Setelah diputar giginya, ternyata dibuat oleh Paukenson dari abad ke-18. Robert yakin jika gear ini adalah bagian dari sebuah robot automata yang bisa berbicara. Virgil yang juga mengetahui karya-karya Paukenson semakin penasaran dan ingin mencari bagian lainnya di rumah Clara. Robert berjanji jika Virgil berhasil mengumpulkan bagiannya, ia bisa menyusun ulang sama seperti Paukenson membuatnya. Lalu datanglah pacar Robert bernama Sarah yang menjemput Robert untuk pergi makan malam bersama. Mereka pergi meninggalkan Virgil sendiri di sana. Pagi itu Clara menelpon Lambert dan meminta Virgil datang lagi ke rumahnya. Virgil tak keberatan, ia memiliki maksud lain datang ke sana. Perlahan berjalan memasuki rumah tua itu lagi, seperti ada misteri tertanam di sana. Daya tarik yang membuat Virgil tak bisa menolak panggilannya. Ia masuk ke dalam ruangan dengan tembok lukisan itu yang sebelumnya terdengar suara Clara. Dan ternyata Clara memang ada di sana selama ini. Clara mengurung dirinya di kamar rahasia di balik tembok ruangan itu. Sudah 12 tahun lamanya dia seperti itu. Bahkan dia hampir tidak pernah melihat orang tuanya sendiri. Clara takut bertemu dengan orang lain. Sama halnya dengan Virgil yang selalu memakai sarung tangan karena takut menyentuh orang lain. Meskipun begitu, Clara sering berjalan-jalan di dalam rumah tapi hanya saat tak ada orang di sana. Clara meminta maaf jika dia harus seribet ini. Virgil tidak marah, ia mencoba untuk memahami keanehan itu. Clara mempercayakan Virgil sepenuhnya untuk menentukan harga barang antik lama di rumahnya. Clara ingin Virgil menaruh kontraknya di atas meja. Besok pagi, surat itu pasti sudah tertanda tangan. I'm afraid of going to places often now. I believe that for 12 years you have I hope you understand me now. heard, Miss Ibbotson. Virgil kembali bertemu Robert, menyerahkan gear yang ia pungut. Setiap ia datang ke rumah itu akan selalu ada gear di sana. Robert yang penasaran bertanya harga jika ia berhasil menyusun ulang sebuah automata. Virgil tak menyebutkan angka, ia hanya memberitahu jika itu harganya sangat-sangat mahal. Hari itu adalah hari terakhir pemeriksaan. Virgil juga meminta semua anak buahnya mengumpulkan semua gear dan mesin unik yang ada di sana. Sesuai janji, kontrak sudah tertanda tangani di atas meja. Kembali Clara meminta bantuan Virgil untuk mengisi data pribadinya dengan paspor lama. I appreciate your concern. The contract! It's done, isn't it? Taken from my passport. Entah kenapa, Clara tiba-tiba mengomentari rambut Virgil yang disemir, yang diwarna hitam. Clara sangat tak suka dengan orang yang berpenampilan menipu. Virgil menjadi emosional. Ia sangat tersinggung karena seseorang berani mengatur kehidupan pribadinya. Virgil yang tak pernah dekat dengan wanita tidak mengerti itu adalah cara seorang wanita menampakkan kepeduliannya. Prit segera mengejar Virgil menyerahkan kunci rumah itu. Kini Virgil bisa leluasa keluar masuk rumah tersebut tanpa siapapun. Namun setiap masuk dan keluar, Virgil harus membanting pintu agar Clara menyadari itu adalah Virgil. Dengan kunci itu ia bisa leluasa mengatur apapun di sana. Kini material gear sudah banyak terkumpul. Robert mulai bekerja menyusun ulang.
tidaklah semudah yang dia pikirkan, tapi juga bukan mustahil. Di tengah perakitan itu, Virgil curhat bercerita tentang temannya yang memiliki kenalan dengan penyakit agorafobia atau merasa takut dan cemas saat di ruangan terbuka. Terlihat sangat dari raut mukanya, Virgil sudah muak dengan keegoisan dan keribetan Clara. Tapi di satu sisi, dia juga sangat penasaran dan berempati terhadap kondisi Clara. Perasaan aneh yang baru saja dirasakannya membuatnya bingung, bisa mengubah suasana hati yang senang menjadi sedih seketika. Robert memberi saran yang dibutuhkan wanita seperti itu bukanlah obat, bukanlah perhiasan. Hanya bersikap tenang sekokoh gunung yang tak goyah diterpa badai. Yakinkan dia bahwasanya dada lelaki sangat kuat menjadi tempat bersandar. Ketertarikan Virgil mulai menjadi. Ia dengan sengaja melunturkan pewarna rambutnya supaya tampil lebih natural. Lanjut setelahnya Virgil kembali menghubungi Clara dengan percaya diri. Menawarinya pilihan apakah nama dalam pelelangan harus nama asli atau anonim. Clara memilih anonim karena tak ingin identitasnya diketahui publik. Ia juga memuji penampilan Virgil dalam pelelangan di televisi dengan rambut naturalnya. Entah apa yang terjadi, Virgil merasa sangat bahagia mendengar pujian itu. Lebih bahagia dari mendapatkan lukisan antik dengan harga murah. Namun setelahnya Clara tak bisa lagi dihubungi berhari-hari lamanya. Fred juga semingguan ini sakit dan tak bisa menghantar makanan. Virgil yang merasa khawatir pun datang ke rumah Clara dengan membawa banyak makanan. Ia terkejut melihat handuk berdarah di lantai, segera mengetuk dinding pembatas, yang di dalamnya ada kamar rahasia Clara. Ia memanggil nama Clara, memastikan wanita di dalam sana masih menyahutnya. Sahutan itu terdengar terbata-bata. Clara sakit, tak tahu siapa yang harus dihubungi karena Fred juga sakit. Virgil menjadi sangat khawatir mencoba mendobrak pintu. Clara dengan suara lirihnya menyuruh Virgil pergi. Ia tak ingin Virgil melihatnya. Dengan perasaan galau, Virgil mendatangi Robert, bertanya hasil perakitan mainan mereka. Robert memperlihatkan dua benda yang sudah dirakit, tapi belum bisa memastikan sebenarnya benda itu untuk apa. Virgil tak melanjutkan bertanya, ia malah curhat lagi tentang temannya. Kenalan wanitanya itu hanya mau berbicara dari balik pintu tertutup. Sama sekali tak mau menunjukkan sosoknya. Robert memberi nasihat, mungkin teman itu belum menemukan strategi yang tepat. Seperti halnya menyusun kembali automata. Bedanya automata bergantung dari seberapa komponen yang bisa didapatkan. Sedangkan wanita berdasarkan cara dia menilai kita. Efek perasaan, sudahkah kita meyakinkan hatinya seberapa nyaman dia bersama kita. Virgil yang kuno sekarang mendapat pencerahan. Ia minta Robert mengajarinya menggunakan ponsel agar bisa setiap saat dihubungi oleh Clara. Lanjut di ruang rahasia istana lukisannya, Virgil kembali meletakkan koleksi barunya. Tiba-tiba ponsel barunya berdering. Clara menghubungi, ia berterima kasih atas semua bantuan Virgil dan kondisinya sekarang sudah membaik. Clara bilang jika dia ingin menjual rumah tersebut karena terlalu besar ditempati sendiri, lalu akan memulai hidup baru dengan rumah yang lebih kecil. Tapi Clara juga bingung bagaimana cara dia keluar rumah dengan penyakitnya. Apakah dengan menutup mata? Apakah meminta orang lain membawanya saat sedang tidur? Atau membungkus dirinya menjadi sebuah paket? Virgil menyarankan untuk memikirkan ulang semua pemikiran itu. Ia masih memiliki waktu cukup lama sebelum katalog lelang dicetak. Pikirkanlah tentang masa depan, apa yang menjadi keinginan terbaik nantinya. Clara merasa sakit kepala memikirkannya hingga mengganggu pekerjaan menulis novel ceritanya. Virgil langsung meminta novel itu untuk dibaca, tapi Clara tak bisa memberikannya. Ia juga tak bisa memberitahu judulnya, karena ia hanya menulis alur cerita lalu menjualnya. Adapun tentang judul dan nama penulis, ia sama sekali tak tahu. Juga tidak diberitahu pihak penerbit, karena memang dirinya menolak tahu. Ia malah membenci apa yang ia tulis. Tapi satu hal yang ia suka ketika Virgil memanggil nama depannya, Clara. Sangat aneh, perilaku yang sangat-sangat aneh. Tak pernah Virgil menemukan seseorang yang sama. Ini adalah satu-satunya. Mungkin itulah yang membuat Virgil semakin terobsesi olehnya. Virgil kembali mendatangi Robert, langsung curhat tentang temannya. Menyebutkan tentang teman wanitanya yang suka dipanggil dengan nama depannya. Sejak itu, temannya mulai berpikir merayu wanita itu. Tiba-tiba alat perekam kuno di depan Virgil berbunyi, mengulang setiap kata yang diucapkan sebelumnya. Virgil menganggap suara yang keluar dari perekam kuno itu sangat mengerikan. Robert menyarankan Virgil mencari kesempatan bersembunyi, mencuri pandang melihat sosok Clara dari balik kegelapan. Hari itu, Virgil mendatangi Clara dengan suasana hati yang senang. Memastikan kembali barang antik lama yang dimasukkan katalog sudah sesuai dengan keinginan Clara. Saat akan pulang, Virgil pura-pura membanting pintu dan bersembunyi di balik patung. Clara segera keluar mengunci pintu.
Virgil terkagum-kagum dibuatnya. Ternyata Clara sangatlah cantik dan indah, lebih layak disebut keindahan dibandingkan lukisan yang ia koleksi. Virgil tak berani lama memandang, ia takut menjadi gila karenanya. Ia menelpon Clara agar supaya Clara masuk kembali ke kamarnya, membuat peluang kesempatan untuk Virgil bisa keluar dari sana. Lanjut di kediaman Virgil, Billy berhasil mendapatkan kembali lukisan seharga $8 juta tersebut. Dengan cara membujuk wanita tua yang mengalami kebangkrutan, membayar 2 kali lipat harga beli lelang. Billy tak ingin dibayar lebih, ia hanya ingin menyenangkan hati Virgil. Tentu saja Virgil sangat senang, ia memeluk Billy, memang sedari awal ia tak pernah marah. Billy adalah orang yang membantunya mengumpulkan ratusan lukisan itu dalam banyak tahun. Lanjut, Virgil kembali menemui Robert, membawakan satu tas rangka mesin yang dikumpulkan dari rumah Clara. Robert sangat senang, kini ia benar-benar bisa merakitnya dengan sempurna. Lanjut, ia menanyakan tentang teman Virgil dengan nada menyinggung. Virgil langsung menyadari jika Robert telah mengetahui sang teman itu adalah dirinya sendiri. Besok harinya, Virgil kembali ke rumah Clara, tapi anehnya kunci rumah sudah diganti. Virgil hanya bisa pergi ke kafe di seberang rumah dan menelpon Clara. Tapi Clara tak menjawab sama sekali. Virgil sempat memperhatikan wanita kerdil yang terdengar berbicara seperti menghafal angka dari plat nomor mobil yang terparkir di sana. Tapi belum sempat ia mendengarkan lebih detail, terlihat Fred yang baru saja keluar membawa sampah. Virgil langsung menghampirinya agar bisa ikut masuk ke dalam. Ternyata Clara selalu mengganti kuncinya setiap 6 bulan sekali. Kunci baru untuk Virgil sudah sejak awal diletakkan di atas meja. Virgil memang sedikit tersinggung. Perasaan orang yang kasmaran sangat sensitif. Masalah sekecil apapun akan terasa di hati. Ia menyarankan Clara memberanikan diri mencoba keluar rumah agar seumur hidupnya tak dibatasi dalam ruangan itu. Clara bercerita dia pernah dulu diajak keluar oleh orang tuanya. Namun anehnya tubuhnya langsung menjadi kaku. Tapi ada satu tempat yang membuat Clara tidak cemas dan takut. Sebuah restoran dengan nama Night and Day di Praha. Ini adalah tempat yang selalu ia impikan untuk didatangi. Di tempat kerjanya Robert, rangka automata sudah hampir rampung. Ia begitu bersemangat. Automata akan siap keluar dari balik bayangan. Tapi Virgil memiliki keluhan dalam hatinya. Ini adalah malam di mana ia merasa seperti automata tersebut. Merasa tak lengkap, seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Robert menyarankan Virgil menikah dan kemudian memiliki anak untuk melengkapi kehidupannya. Virgil menjelaskan kekagumannya kepada wanita sama dengan rasa takutnya. Ia tak bisa menerima sifat wanita yang rentan berubah. Tetapi Clara adalah pengecualian. Setiap perubahan terjadi pada sikapnya. Virgil merasa terpanggil untuk mengikuti arus. Clara adalah sosok yang sangat indah melebihi lukisan wanita yang pernah ia miliki. 2 hari lagi adalah ulang tahunnya, tapi ia tak mengerti soal wanita. Hadiah apa yang patut diberikan? Apakah sesuatu yang berguna? Tentu saja tidak menurut Robert. Bagi wanita seperti Clara bukan materi dan kebutuhan yang menjadi keinginannya. Pendekatan yang pertama kali harus yang lebih tradisional. Virgil mengikuti saran Robert. Ia membawa bunga sebagai hadiah. Saat memasuki halaman, Fred menyerahkan satu kantong lagi pecahan automata mekanik. Virgil pura-pura tak peduli. Ia meminta Fred meletakkan benda itu di mobilnya. Ketika bunga akan diberikan, tiba-tiba Clara marah. Karena ia merasa taksiran harga barang antik lama yang diberikan Virgil terlalu rendah. Clara menuduh Virgil seorang pencuri. Virgil mencoba menjelaskan itu adalah harga awal pelelangan. Tak mungkin dipatok dengan harga terlalu tinggi, siapa yang akan menyahutnya. Tapi Clara tak menggubris. Ia tak peduli tentang semua penjelasan Virgil. Unlikely, but in that case we'll In the commission forthwith. Face of the earth. Dengan langkah guntai, ia berjalan ke restoran tanpa sengaja melihat Robert sedang berkencan dengan wanita yang berbeda lagi. Tapi ia masih tak peduli. Dengan wajah lesunya ia meminum anggurnya. Tiba-tiba Clara menelponnya, menangis meminta maaf karena selalu bersikap bodoh. Sebelumnya ia tak pernah menerima bunga dari siapapun. Emosinya mulai berubah-ubah. Ada perasaan aneh menyelimuti relung hatinya semenjak kehadiran Virgil. Tapi ia tak tahu rasa apakah itu. No, but I never even got that far before. Virgil datang ke rumah tua lagi. Mereka mengobrol sangat ringan di rumah tua itu. Di sana terlihat salah satu lukisan ibu Clara. Ini lukisan yang tak ingin dilelang, hanya diperlihatkan kepada Virgil. She was about my age when she had it done. I can assure you. regrettably. All right, Claire, I'll go. Setelah percakapan usai, Virgil kembali membanting pintu dan sembunyi di balik patung. Seperti sebelumnya, Clara terlihat keluar dengan piyama menggodanya mengunci pintu.
Teleponnya tiba-tiba berdering. Seseorang disebut direktur menghubungi Clara. Sepertinya menanyakan pekerjaan. Mungkin itu adalah tentang penulisan novel. Sambil berjalan menuju dapur, lalu terdengar benda pecah yang membuat kaki Clara terluka. Di sini betapa kagumnya Virgil, terpeluh dingin di seluruh tubuhnya. Ia melihat keindahan secantik Clara menghisap jempol kaki di depan matanya. Sampai tak merasa ponsel di tangannya terjatuh membuat Clara berteriak histeris ketakutan. No, please get out! Virgil bersegera pergi dengan perasaan bercampur aduk. Ia tertatih-tatih berlari dengan terpeluh dingin di seluruh tubuh. Clara yang ketakutan menelpon Virgil meminta pertolongan agar segera datang ke rumahnya, mengusir tamu tak diundang. Virgil tak langsung kembali, ia menunggu beberapa saat. Di sini Virgil tak kuat untuk berbohong. Ia mengaku dirinya lah yang bersembunyi di balik patung agar bisa melihat Clara. Ia sudah tak tahan lagi dibayangi rasa rindu dan penasaran. Clara semakin emosi dan mengusirnya keluar. Tapi saat Virgil berjalan guntai menuruni tangga, Clara keluar menghampiri. Ia merasa sudah terlalu kasar. Ia ingin Virgil tetap di sana. Itulah saat dimana untuk pertama kalinya Virgil bertatap muka dan menyentuhnya. Di tempat kerja Robert, meski automata telah 80% dirakit, Virgil tak peduli. Ia sibuk bercerita tentang Clara. Bagaimana ia memandang keindahan itu, menyentuhnya dengan tangannya tanpa sarung. Sangat lebih menggairahkan dari menyentuh lukisan. Ada sesuatu yang terlepas dari belenggu tubuhnya. Ibarat gunung meletus menghamburkan lapa bahagia. Tak pernah ia rasa yang lebih bahagia dari sebelumnya. Robert menasihati, jangan berpuas diri seperti telah memiliki. Itu adalah kesalahan awal dari kehilangan. Teruslah membuat kejutan bahagia, buatlah agar hatinya selalu tergantung padamu. Lalu membeli beberapa gaun mahal sebagai hadiah. Sesuai dugaannya, Clara sangat cantik berpenampilan anggun. Meski sedikit kaku, Clara sangat menyukai hadiah tersebut. I'm sorry, I can't. What? I don't honestly know if I... Be the judge of that. Semenjak hari itu, Virgil banyak menolak panggilan lelang dari luar kota. Ia hanya mengambil yang dekat-dekat saja demi menemani Clara. Yes, an auction sale. Lanjut, Virgil memberikan make up untuk Clara belajar berdandan. Hasilnya sedikit mengecewakan. Clara tak bisa berdandan, malah terlihat seperti badut. Ia marah beranggapan telah dipermainkan oleh Virgil, mengunci kembali dirinya di dalam ruangan rahasia itu. Virgil hanya bisa pasrah. Ia kembali mendatangi Robert meminta saran. Robert memberi nasihat. Virgil terlalu terburu-buru. Dia menyarankan agar Virgil mengajak makan malam romantis. Virgil menyetujui saran itu, tapi ia ingin Robert ikut dengannya agar bisa menilai dan lebih mengerti cara menangani sifat seorang Clara. Saat Virgil membeli sebotol anggur di kafe, wanita kerdil itu selalu ada di sana, membantu beberapa anak menghitung angka, menjawab soal matematika. Virgil terlihat tak peduli, hanya pergi membawa sebotol anggur dan makan malam romantis pun dimulai. Clara sangat terkesan, ia memberi hadiah kecupan. Itu adalah malam terindah dalam seumur hidupnya bagi Virgil. Sedangkan Robert terus memperhatikan dari balik patung. Somewhere quiet. You are more beautiful than a dancer. Thank you. Restaurant in town. Very original about my life. To work with a restorer who had acquainted with works of art. There's always something authentic. Robert memuji cara Virgil memperlakukan Clara, sangat natural, sangat mengesankan. Tak ada kebohongan terlihat dari gerakan dan ucapan. Semua berjalan mengikuti arus perasaan. Robert juga memuji kecantikan Clara. Ia merasa menyukainya, melebihi rasa sukanya kepada setiap wanitanya. Virgil sedikit merasa cemburu. Ia memaksakan senyum tak peduli di hadapan Robert. Di satu waktu saat pengecekan barang antik, Sarah mendatangi Virgil. Mengeluh jika dia takut kehilangan Robert karena ada banyak wanita di sekitarnya. Ia juga pernah bercerita tentang seorang wanita bernama Clara. Sarah menganggap Clara adalah saingan terberatnya. Virgil yang mendengar itu menjadi panas terbakar api cemburu. Ia mendatangi toko Robert menunggunya dengan wajah penuh amarah. Meminta Robert menyebutkan harga merakit automata dan mengirim automata itu ke rumahnya. Lanjut, Virgil mendatangi Clara, memperlihatkan majalah lelang semua barang antik lama di rumahnya. Clara sangat terkesan, foto itu malah terlihat lebih bagus dari bentuk aslinya.
Kepercayaan Clara sudah semakin tumbuh. Ia bersedia mengajak Virgil memasuki kamar rahasianya yang belum pernah dimasuki siapapun selain orang tuanya. Perhatian Virgil tertuju pada lemari kecil yang di dalamnya terdapat kulit luar dari bagian automata. Clara yang menyadari itu merasa terduakan. Ia merasa Virgil lebih menyukai barang antik daripada dirinya. Virgil langsung membujuk lagi wanitanya, berjanji menyembuhkan penyakit dan membawanya keluar dari sana. Automata setengah jadi itu sekarang terpajang di rumah Virgil. Ia masih tak bisa membuang obsesinya pada automata tersebut. Ia kembali mendatangi Robert dengan menjelaskan alasan kemarahannya tentang Sarah yang mendatanginya. Menyebutkan cerita tentang Clara. Itu hanya kemarahan sesaat dari seorang lelaki cemburu. Robert berjanji menyelesaikan perakitannya dengan dua kondisi. Pertama, Virgil tidak boleh lagi curhat atau bercerita hingga melibatkannya dalam kehidupan pribadi. Kedua, Virgil harus mengambil kembali cek yang pernah diberikannya. Pengerjaan automata bukan soal uang. Ini adalah seni kehidupan. Sebuah pertanyaan terlontar dari mulut Robert. Jika Virgil harus memilih antara Clara dan automata, yang mana menjadi pilihan? Virgil terdiam, ia tak bisa menjawabnya. Ada sebuah pertentangan di benaknya. Lanjut, Virgil memberikan cincin hadiah untuk Clara, sebuah permata garnet bertatahkan berlian. Semangat menggebu seorang kasmaran membuat tulang tuanya terasa muda. Tapi sayang, Clara sudah tak ada di sana. Ia menghilang entah kemana, bak ditelan bumi lenyap tanpa jejak. Virgil mendatangi kafe seberang jalan, bertanya kepada orang di sana apakah mereka melihat wanita keluar dari rumah tua itu. Salah satu pengunjung memberitahunya jika di pagi hari saat sedang makan ia melihat seorang wanita keluar dari rumah itu menuju taman. Virgil tidak sendiri dalam mencari Clara, ia dibantu Fred dan Robert. Tapi Clara belum juga ditemukan. Saking paniknya, Virgil sampai lupa jika hari itu adalah hari pelelangan. Tak ingin mengecewakan pelanggan, Virgil pergi ke pelelangan dengan suasana hati yang gundah. Ia bahkan beberapa kali salah menyebutkan harga. We say 130,000 euros. 1,000, lady up the back. 220,000. I'll keep looking here. Virgil, listen, I'm doing the rounds of the Carbons of fruit and nuts. Robert menyarankan melapor saja ke polisi. Namun Virgil langsung menolak. Itu akan menyakiti Clara. Berita tentangnya akan menyebar lewat surat kabar. Virgil sangat yakin jika Clara ada di suatu tempat karena tidak mungkin dengan penyakit seperti itu Clara menghilang begitu saja. Lambert yang bertugas mengecek semua tempat penerbit buku juga tidak membuahkan hasil karena Clara selalu memakai nama samaran pada novelnya. Virgil sudah tak tahan. Ia menceritakan semua hal itu kepada Billy, orang yang dianggap bisa dipercaya selain Robert. Virgil tak mengerti apa alasan Clara tiba-tiba menghilang. Sebelumnya tak ada pertengkaran, hanya menghilang begitu saja. Billy menjelaskan, perasaan manusia itu seperti karya seni yang dapat dipalsukan. Senang, sedih, benci, dan rasa cinta bisa dipalsukan. Semua yang ia lalui menumbuhkan perasaan yang rumit. Kisah cinta yang rumit. Tak ada orang normal yang bisa memberikan solusi bagi kisah cinta dua orang aneh ini. Virgil yang di dalam kegelisahan akut hanya bisa memandangi lukisan wanitanya. Sampai akhirnya Robert menelpon dan bertanya apakah ada ruang rahasia lain di dalam rumah itu. Harapan mulai kembali lagi. Ia mencoba mengecek ulang seluruh isi rumah sekali lagi bersama Fred. Ternyata loteng adalah satu-satunya tempat yang belum diperiksa. Perlahan mereka naik ke atas dengan penerangan senter seadanya. Tak lama kemudian terdengar suara isak tangis wanita. Virgil sangat yakin itu adalah Clara. Dan ternyata benar, itu adalah Clara. Alasannya bersembunyi sangat simpel, hanya mereka takut kehilangan Virgil. Dulu, Clara pernah berkencan di sebuah restoran bernama Night and Die dengan kekasih pertamanya dan satu-satunya. Di mana di hari itu sang kekasih tewas tertabrak mobil. Semenjak saat itu, Clara menjadi trauma, tak pernah keluar lagi dari rumah. Inilah penyebab pemicu penyakitnya itu muncul. Karena terbawa suasana yang begitu romantis, Virgil akhirnya berhasil melepaskan status perjaka tuanya. Virgil begitu bersemangat bercerita. Robert mendengarkan sambil tersenyum sendiri. Virgil mengaku sampai tak bisa tidur semalaman karena terpukau dengan kecantikan dan keindahan Clara. highest bidder could relive the greatest love stories. A new valve, 2 inches. I want to coke, sir. When you least expect it, things will just... Malam harinya di tengah hujan, Virgil berjalan dengan payung di tangannya menuju rumah Clara. Tiba-tiba 3 orang tak dikenal menyergap dan menghajar Virgil lalu merampok dompetnya. Virgil yang hampir tak sadarkan diri sempat menelpon Clara.
Dari balik jendela, Clara yang melihat Virgil terkapar keluar tanpa berpikir. Segera membawanya pergi ke rumah sakit. Anehnya, Virgil yang dirampok malah tersenyum bahagia. Rencananya berhasil membawa Clara keluar dari rumah tua itu. Ternyata 3 orang yang memukulinya itu adalah perampok bayaran yang dengan sengaja dibayar Virgil agar bisa menyeret Clara keluar dari rumah tua itu. Selain pembantu, Clara adalah satu-satunya orang yang pernah masuk ke dalam rumahnya. Dengan wajah cerah berseri-seri, Clara mengatakan mereka punya kemiripan, yaitu sama-sama suka menyendiri dan takut untuk bertemu orang lain. Lanjut, Virgil meminta Clara menutup matanya, membawanya masuk ke dalam ruang rahasianya yang dipenuhi dengan lukisan wanita termahal di dunia. Ini adalah harta karun sesungguhnya, bernilai sekitar 250 juta euro. Clara benar-benar kagum dengan cara Virgil memperlakukan koleksinya. Lukisan para wanita itu telah begitu lama menemani Virgil, tapi sekarang bagi Virgil, Clara adalah wanitanya, jauh lebih berharga dari semua lukisan itu. Malam harinya, pesta kecil dibuat. 2 pasangan kekasih merayakannya. Virgil memperlihatkan katalog semua barang antik di rumah Clara. Apakah pelelangan dilanjutkan atau dibatalkan? Semua terserah Clara. Keputusan itu telah dibuat. Sejak memutuskan tinggal bersama Virgil, ia tak ingin lagi menjual peninggalan bersejarah itu. Virgil tak marah, ia mendukung keputusan Clara. Merobek katalog itu sambil tersenyum. Lanjut, Virgil menyampaikan kalau ia punya pelelangan di London. Ini adalah pelelangan terbesar dalam hidupnya, juga akan menjadi yang terakhir. Setelah ini hanya akan hidup tenang bersama Clara. Singkat cerita, setelah pelelangan London selesai, Virgil menelpon Clara untuk sekedar melepas rindu, menceritakan tentang semua orang yang sangat antusias dan memberikan salam perpisahan kepadanya. Billy juga mengucapkan salam perpisahan. Sebagai seorang seniman, ia akan mengirimkan satu lukisan terindahnya sebagai pengingat bahwa mereka berdua pernah memulai tahun-tahun bersama. Meskipun selama ini Virgil selalu menolak, kali ini ia menghargai Billy, menerimanya dengan senang hati. Namun saat kembali, Clara sudah tak ada di sana. Pembantu mengatakan jika 1 minggu terakhir Clara sering pergi keluar bersama Sarah dan Robert. Di pojok ruangan sana terlihat lukisan ibu Clara. Ia berniat meletakkan lukisan itu bersama lukisan lainnya di ruangan rahasia. Tapi betapa kagetnya Virgil menemukan ruangan itu telah kosong. Semua lukisan yang ia kumpulkan seumur hidup telah lenyap. Hanya ada satu robot automata di sana. Semua bagian tubuhnya telah lengkap. Saat benang penyangga terputus, automata langsung bergerak, mengeluarkan suara berulang. Selalu ada sesuatu yang asli tersembunyi di balik semua pemalsuan. Saat itulah Virgil menyadari, Robert adalah penipu, Clara adalah penipu, Sarah adalah penipu. Bahkan seseorang yang dianggapnya teman bernama Billy juga ikut menipunya. Juga termasuk Fred, si penjaga rumah, juga penipu. Sebuah skema perampokan yang sangat-sangat jenius. Akting semua pelaku sangat natural, terutama Clara. Ia bisa menipu dan memainkan perasaan Virgil hingga terjebak dalam belenggu cinta kasih yang begitu alami. Tak bisa menahan kekecewaannya, Virgil menjadi gila. Ia lumpuh, hanya bisa duduk di kursi roda menjalani masa tuanya. Lambert adalah orang yang setia. Ia terus menjenguk Virgil menenangkannya. Selama di rumah sakit jiwa, pikiran Virgil kita kembali flashback. Setelah dia kehilangan semua lukisannya, Virgil menemukan tulisan di belakang lukisan ibu Clara yang ternyata dibuat oleh Billy. Lalu dia datang ke rumah Clara, tapi rumah sudah kosong dan dirantai. Virgil pun menunggu di kafe seberang seperti biasa, berharap Clara dan Fred kembali terlihat. Wanita kerdil di kafe tersebut ternyata dia memiliki daya ingat yang sangat kuat. Wanita kerdil itu memberitahu Virgil segalanya. Selama 18 bulan, ada banyak barang dibawa masuk ke rumah tua itu. Ada banyak pekerja dan ada banyak pengiriman. Dan 3 kali pemindahan. Wanita berambut panjang sedikit pucat terhitung 237 kali keluar dari rumah tua itu. Yang terakhir tidak pernah kembali lagi karena sewa kontrak rumah tua telah habis. Wanita kerdil juga menyebutkan tentang Virgil datang ke rumah tua dihitung 63 kali. 36 kali di siang hari, 27 kali di malam hari. Terakhir saat ia dipukuli 3 orang perampok di jalanan. Dan ternyata wanita kerdil ini adalah Clara sebenarnya, si pemilik rumah tua itu. Ia menawarkan kepada Virgil apakah ia tertarik mengontrak rumahnya. Pengontrak sebelumnya adalah 5 orang pembuat film. Virgil menyadari bahwa dirinya adalah aktor dalam pembuatan film paling nyata di dunia. Perannya sangat asli, tanpa dibuat-buat, tanpa naskah.
Sebuah pencapaian memang. Virgil juga mendatangi toko Robert, tapi semuanya telah kosong. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia juga tak berani melapor ke polisi karena dia tahu dirinya juga pasti akan tertangkap karena telah memalsukan harga sebenarnya dari lukisan-lukisan yang telah dilelangnya. Tapi hatinya menolak percaya semuanya. Ia masih menganggap perasaan Clara kepadanya itu nyata. Ia masih mengingat betul perkataan Clara bahwa apapun yang terjadi, Clara akan tetap mencintai Virgil. Virgil masih berharap Clara akan datang lagi ke pelukannya. Ia terus berusaha menelpon Clara, tapi tak pernah sekalipun diangkat. Dia bahkan sampai rela pindah rumah ke Praha agar bisa datang ke restoran Night and Die tempat favorit Clara. Restoran dengan gaya mekanik robot. Setiap gear di sana bergerak seperti jam besar. Siapa pemilik restoran ini? Kemungkinan besar itu adalah milik Robert. Tapi Virgil terus berharap menunggu di sana. Berharap bisa bertemu kembali dengan cinta sejatinya, Clara. Inilah definisi seseorang bisa menjadi gila karena cinta. Jadi janganlah menutup diri, jangan takut sakit hati untuk menempa diri dan perasaan. Jalanilah kisah cinta dalam hidupmu walau seberapa kali pun dilanda patah hati. Jika nanti kita mengalami cobaan terberat dalam cinta, hati telah sekuat baja, pasti bisa menerimanya dengan lapang dada. Ini adalah film perampokan yang sangat-sangat epik. Bukan hanya merampok harta, tapi juga jiwa seorang Virgil. Perjaka tua yang polos soal cinta, termakan tipu muslihat akting seorang wanita. Billy adalah dalang dari perampokan itu. Kemungkinan motifnya adalah sakit hati, karena selama ini Virgil tidak terlalu menghargainya. Orang yang selalu membantunya mendapatkan semua lukisan bertahun-tahun lamanya. Hanya dirinya satu-satunya orang yang tahu jika Virgil menyimpan banyak lukisan mahal dan bernilai tinggi di rumahnya. Billy mengontrak rumah berdalih sebagai pembuatan film. Jadi dia bisa merancang rumah tua itu sedemikian rupa, terlihat kuno dan meyakinkan. Ia sangat tahu selera seorang Virgil. Billy mengajak Clara, seorang wanita pandai berakting. Robert, lelaki jenius ahli barang antik dan mekanik serta digital. Merampok Virgil, memuaskan hati balas dendamnya. Juga ada Fred dan Sarah. Mereka adalah pelengkap untuk meyakinkan Virgil bahwa semua itu nyata. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.